Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Saudaraku hamba Allah sidang Jumat Masjid Al-Hidayah ingkang kula mulyakaken. Telah berlalu nisfi Sya'ban yang mempunyai arti bahwasanya kulolan panjenengan tinggal kurang lebih 10 hari memasuki hari yang disebut puasa. Hadirin yang saya muliakan, puasa tidak main-main. Puasa untukku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, aku sendiri yang akan membalasnya. Pengertian yang dalam adalah Allah ikut campur tentang urusan puasa ini terhadap hambanya. Allah sangat dekat karena sudah mengurusi hamba-hambanya yang berpuasa. Oleh sebab itu hadirin yang saya muliakan, pada hari ini akan saya sampaikan judul khutbah mengenal dan memahami hakikat diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Sebuah isyarat yang amat mendalam untuk kita memperhatikan diri yang berasal dari dua unsur asal yang kadangkala kula panjenengan tertipu, yang mana hakikat diri kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang pertama unsur jasmania. Quran surat As-Sad ayat 71. Itulah yang disebut jasad. Hadirin yang saya muliakan, Allah berfirman, iz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basyaram min tin. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya tatkala ingin menciptakan jasad kulolan panjenengan, sesungguhnya aku akan menciptakan tubuh manusia dari tanah. Yang kedua, unsur ruhaniyah, As-Sad ayat 72. Fa iza sawaituhu, tatkala jasad itu sudah sempurna dibuat, wa nafakhtu fihi min ruhi,
faka'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya jasad itu, kuhembuskan kepadanya rohku, maka hendaklah engkau semua bersujud kepadanya. Tatkala roh sudah dihembuskan ke dalam jasad, yang sempurna itu atau diri yang sesungguhnya, hiduplah kulalan panjenengan wa nafsi wa ma sawwaha. Hadirin yang saya muliakan, jika tiba ketetapan akhir, jasad dan ruh kembali berpisah. Jasad disebut mati karena sudah tidak berfungsi apa-apa. Memang begitu kejadiannya, dikembalikan ke tanah. Quran surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripadanya tanah kamu diciptakan dan kepadanya tanah kamu dikembalikan. Hadirin, amal-amal yang dilaksanakan jasad berhenti. Iza mata benu Adam inqata amaluh. Seluruhnya kegiatan kita benar-benar berhenti. Tetapi hadirin, illa min salasin, ada 3 hal yang berkaitan dengan hakikat diri. Itulah yang nantinya akan meneruskan perjalanan sebagai membantu rohani kita. Hadirin yang saya muliakan, jika anak Adam mati, putuslah amal-amal yang dilakukannya. Kecuali 3. Perlu dipahami bahwa unsur rohani tetap hidup, melanjutkan perjalanannya. Karena unsur rohani, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hembusan itu dari Allah, kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab. Disinilah letak kesalahpahaman kita mengenal diri, menganggap jasad mati, hidup berakhir. Dan kadangkala hadirin, di kuburan ada orang yang ngoceh, untuk apa ditalkini, sudah jadi batang. Dia tidak paham bahwa memang jasad kembali ke tanah, tapi rohnya tetap hidup selama-lamanya. Akan jadi pertanyaan, siapakah yang disiksa dan siapa yang selamat kalau memang hanya jasad sudah jadi batang? Inilah makna hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, hadis Bukhari, bahwa memahami agama ini sungguh itu adalah anugerah pemberian Allah kepada kula dan panjenengan sebagai hambanya. Tidak sembarangan kita tuntut. Hadirin, barang siapa dikehendaki Allah jadi hambanya yang baik, difahamkan kepadanya agama. Yang dimaksud agama, pegangan untuk menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pahamilah bahwa hidup selamanya untuk bertanggung jawab. Pahamilah bahwa roh hidup untuk selamanya, untuk bertanggung jawab atas persaksiannya dahulu di alam arwah. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Roh itu menjawab, benar engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Al-A'raf 172. Pertanyaan inilah yang akan diulang, yang akan diulangi kepada ruh tatkala masuk ke alam barzakh dengan kalimat marrabbuka, siapa Tuhanmu? Hanya mereka yang hidup rohaninya selama dalam perjalanan kehidupan dunia ini dan selalu berzikir
kepada Tuhannya yang dapat menjawab. Merekalah yang dapat panggilan indah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak peduli orang miskin, tidak peduli orang pintar, doktor, profesor, kalau jiwanya masih belum tenang, berarti dia belum sampai ke makam yang dimaksud oleh ayat ini. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Lagi diridhoinya. Al-Fajr ayat 27-28. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar lebih paham hakikat diri kita, coba kita pahami nasihat dalam kitab Fathur Rabbani. Man anta, jadilah kamu, iza nafsika, penasihat atas dirimu sendiri. Nasihatku maksudnya nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani dan nasihat orang lain, siapapun dia, orang tua, guru di dunia ini hanya bisa menasihati zahirmu, sedangkan nasihat dirimu atas dirimu itulah yang terbaik. Dialah yang mampu menasihati kelemahan dirimu. Dia yang tahu dosa dan salahmu yang kau sembunyikan di dalam dadamu. Maka bersihkanlah jiwamu. Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan penciptaan jiwa serta penyempurnaannya. Allah mengilhamkan pada jiwa itu pilihan jalan, kefasikan atau ketaatan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu memilih ketaatan, dan sungguh merugilah orang-orang yang memilih kesesatan dan kefasikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadarlah bahwa kita selama ini hanya sibuk menuruti keinginan akal dan nafsu, lupa dengan amal-amal rohani, lupa hakikat diri, sibuk ngurusi kesalahan orang lain, lupa kesalahan dirinya, yang selalu lalai mengingat Allah, bangga dengan irama mulut, lupa gerak hati di dalam dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ala qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang pangkat, kedudukan, titel, gelar, harta, pakaian, sorban, gamis, jenggot, dan lain-lain yang selalu kita banggakan. Tapi Allah hanya memandang hatimu yang selalu ingat berzikir kepadanya. Bermuhasabalah dengan benar atas diri ini, sebab celakalah bagi diri yang tidak tahu apa sesungguhnya yang kita inginkan dalam hidup ini. Masihkah kita berbangga dengan amal-amal zahir tanpa menyertakan kolbu, yang di sanalah Allah memandang. Ingat, hanya amal dari hati yang ikhlas, yang selalu berzikir menghadirkan kolbu, akan bersama ruh ke alam selanjutnya, dan dialah yang selamat. Sebagai ilustrasi salat kita, wa aqimis salata li zikri, Thaha ayat 14. Allah berfirman, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jujurlah pada diri kita, dari takbir hingga salam, apa benar-benar ingat Allah atau ingat selain Allah, atau terpesona dengan indahnya suara imam? Di mana ihsan kita? Hadirin, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah yakin, merasa memandangnya. Jika tidak bisa merasa memandangnya, yakinlah Allah melihatmu. Maka periksalah diri, jangan bangga dengan amal-amal zahir tanpa hadirnya hati. Rasulullah mengingatkan,
Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadum minkum bi amalih. Biasa-biasa sajalah kamu sekalian dalam beribadah. Berpegang teguh dengan yang kamu yakini, yang sudah kamu dapatkan dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang selamat karena amal-amal ibadah zahirnya. Para sahabat bertanya, tidak juga Tuhan ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Illa ayataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali jika Allah yang selalu memandang hati, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, amal-amal yang menjadi penolong pulang kepada Allah adalah amal-amal dari hati yang ikhlas, di antaranya sedekah jariyah yang benar-benar tidak diketahui oleh orang lain, tidak pernah dipamerkan kepada siapapun, ilmu yang bermanfaat yang tidak pernah berhitung dengan amplop, dan kebanggaan anak-anak soleh yang selama ini dididik penuh kasih sayang, yang nantinya akan mendoakan orang tuanya, serta amal-amal batin yang lillahi ta'ala. Maka kenali dari dirimu, jadikanlah diri penasihat terbaik atas dirimu, karena dia lebih tahu dan jujur atas baik buruknya dirimu. Janganlah pernah menyakiti, menzalimi, apalagi membunuh orang lain. Jangan pula dengan mudah menyalahkan, membid'ahkan, mensyirikkan, apalagi mengkafirkan orang lain. Karena kita tidak pernah ditunjuk Allah untuk menjadi hakim. Diri kita belum pasti lebih baik di sisi Allah dari orang lain. Sibuklah mengurusi diri sendiri agar kalbu selalu berzikir dan bertaubat. Insya Allah diri kita akan bebas dari kebangkrutan amal-amal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.